Kamu paling banyak hanya punya waktu 1 bulan lagi. Makan dan minumlah yang enak. Nikmati hari-hari terakhirmu dengan baik. Su Meng, kamu tidak benar-benar berpikir. Aku akan menyukai orang seperti kamu, kan? Kalau bukan karena kamu yang selalu memberiku target penjualan setiap bulan. Aku sudah lama menendangmu jauh-jauh. Sekarang, aku sudah jadi ketua tim berkat prestasiku, sementara kamu Hanya seperti kain lap yang bisa kubuang kapan saja. Bajingan! Su Meng, kamu pikir aku bodoh? Gajimu cuma segini? Hah? Bu, aku belakangan ini sering pusing. Aku ingin menyisihkan uang untuk ke rumah sakit. Dasar cengeng, sedikit-sedikit sakit. Langsung lari ke rumah sakit buang-buang uang. Aku enggakkan kamu. Dabao sedang dalam masa pertumbuhan. Cepat keluarkan uang yang kamu sembunyikan. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa semua orang memperlakukanku seperti ini? Hei, kakak, tidak ke pasar malah ke bar? Kayaknya dia baru dicampakkan pacarnya, keluar mabuk-mabukan. Dengan wajah seperti itu, pantas saja dicampakkan. Berani ulangi lagi? Aku ulangi, mau apa? Ribut apa lagi? Kalau masih berani membuat masalah, jangan salahkan aku kalau kamu diusir satpam. Kamu tunggu saja. Aku mau pesan host termahal di sini. 2 orang. Nona, silakan istirahat dulu di ruang VIP. Hostnya segera datang. Tuan muda, beberapa orang tua ini Berani memaksa minummu karena dekat dengan bos. Aku belum mabuk sampai tidak sadarkan diri. Aku tahu jalan sendiri. Kok belum datang juga? Katanya pesan 2 orang. Tapi yang ini memang ganteng banget. Salah kamar. Maaf. Kembali. Aku sudah bayar 20.000. Kamu malah mau kabur? Mimpi kali. Buah yang dipaksa ternyata manis. Tunggu, ngapain aku lari? Aduh, aku kan sudah bayar. Jadinya aku seperti memaksa pria baik-baik. Tuan muda, Tadi malam aku tidak kembali ke ruang VIP. Kenapa kamu tidak mencariku? bukannya kamu sendiri bilang bisa menemukan jalan? Kamu ngomong apa di sana? Aku kira kamu tidak suka dengan orang-orang kolot itu. Jadi sengaja menghindar dan tidak kembali. siapa sangka kamu malah diganggu oleh pemabuk? Aku peringatkan kamu. Jangan ada yang cerita tentang ini. Dan juga, obrak-abrik seluruh kota Yinceng. Harus temukan si cewek berkacamata itu untukku. Cewek berkacamata. Wanita ini adalah yang paling norak. Paling buruk. Paling menjijikan yang pernah aku lihat. Sekarang rasanya seperti menelan lalat. Sangat jijik. Dia lalat, lalu kamu apa? Masih berdiri di sini? Menunggu aku yang mencari? Hah? Baik, pergi.
Hei, Su Mengmeng, kamu pergi kemana? Berani-beraninya kabur dari kerja. Kamu percaya tidak aku akan memecatmu? Wu Haifeng, dasar sialan. Aku sudah lama menahanmu. Jangan lagi menggonggong seperti anjing. Kamu gila ya? Kamu percaya tidak aku? Kamu percaya tidak kalau kamu bicara lagi satu kata? Aku akan melaporkan ke bos bahwa kamu mengambil prestasiku. Lihat saja apakah kamu masih bisa jadi manajer. Jangan menyebar rumor di sini. Hari ini aku cuti. Aku beritahu kamu. Dan juga setiap akhir pekan sebelumnya. Gaji lembut atau bayaran segera transfer ke aku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke komite perburuhan. Ah. Puas. Bisa minta transformasi seluruh tubuh di sini? Adik, mau gaya seperti apa? Yang beda jauh dari sekarang aja. Maslah. Berhenti. Apa pun enggak? Kontrak tertinggal di bar, balik ambil. Baik. Sejak kapan perusahaan kita punya wanita cantik seperti ini? Aura ini mungkin bos wanita dari grup lain. Dan juga ini. Bisa tidak sih? Hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. CIH. Semua penderitaan dan kebingungan manusia. Karena masih ada banyak hari esok. Jika sudah ditakdirkan. Hidupku hanya tinggal sebulan, kali ini. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Su Mengmeng. Kamu pikir dengan merias wajah, kakak Yang Chen akan memandangmu lebih tinggi? Kakak Yang Chen bilang, dia bisa merasa jijik hanya dengan melihatmu. Ini zaman apa masih main persaingan perempuan begini? Sepanjang hari panggil kakak-kakak. Aku betul. Kamu ingat. Laki-laki ini. Dia sampah, kalau kamu mau terima barang rongsokan. Itu urusanmu, tapi jangan kotori mataku. Kalau enggak, aku bakal bersihin kamu sekalian sama tempat sampahnya. Su Mengmeng, kamu berani membalas? Kalau sekarang kamu minta maaf ke Nana, Aku bisa minta Nana nggak menuntut kamu. Salahku. Sibuk memukul dia, lupa memukul kamu. Dasar gila. Oh iya. Kalian nggak perlu lapor ke Wu Haifeng hari ini. Nggak perlu. Aku hari ini langsung mengundurkan diri. datang kerja telat, pulang cepat, menghina atasan, memukul rekan kerja. Su Mengmeng. Apa lagi yang nggak berani kamu lakukan? Dok, aku masih muda. Kok bisa kena kanker otak? Faktor penyebabnya banyak. Tekanan kerja, perasaan tertekan, semua bisa berpengaruh. Pantasan aku sakit. Ternyata setiap hari. Dapat perlakuan menyebalkan darimu. Pengen tahu aja isi otakmu, ada tumornya nggak? Hal beginian aja kamu lakukan. Percaya nggak aku pecat kamu? Naik jabatan jadi manajer dengan menginjak prestasi karyawan. Berani-beraninya pura-pura sok suci, aku kasih tahu. Hari ini bukan kamu yang mau memecatku, tapi aku yang mau mengundurkan diri. Dasar kamu, berani memukul aku. Hari ini kamu harus bayar. Bapak tua, rambutku sudah cukup rontok. Masih berani menarik rambutku. Aduh aku. Aku heran kok kamu suka banget narik rambut orang. Ternyata botak tengah,
Jangan-jangan karena nggak punya. Lalu mau merusak milik orang lain. Kembalikan rambutku. Manajer Wu bilang, siapa yang bisa ambil wignya akan dapat promosi dan kenaikan gaji. Naik jabatan dan gaji. Manajer Wu, lihat ini. Pergi. Semuanya pergi. Sebenarnya bos cukup baik padaku. Haruskah aku menyapa? No. Hen, Kenapa kamu menolak bekerja di grup Su? apakah? Bertanya padaku? Aku tahu kamu punya pendirian sendiri. Tidak ingin bergantung pada ayahmu ini. Tapi mewarisi grup Su adalah tanggung jawabmu. Kamu tidak bisa menghindar, Su Mengmeng. Kenapa tiba-tiba tidak menghiraukanku? Ternyata, Dia adalah putri bos. ini sudah diputuskan, posisi terserah kamu. Tapi, Kamu harus bekerja di grup ini. Bos, kamu adalah Su. Su Mengmeng. Hahaha, aku ingat kamu. Dulu kamu berhasil dapatkan kontrak. Yang hampir mustahil, sekarang bagaimana jabatanmu? Seharusnya sudah level manajer kan? Itu tidak penting, bos. Tapi terima kasih atas pengakuan Anda. Anda adalah orang pertama yang menunjukkan kebaikan padaku akhir-akhir ini. Aku berharap Anda sehat dan panjang umur, dikelilingi cucu. Terima kasih. Manajer Wu sudah memeriksa semuanya, bos. Benar-benar mempersiapkan penerusnya untuk bekerja di perusahaan. Tapi posisi apa belum jelas. Selesai, Bos Su. Su Mengmeng, kenapa aku tidak terpikir sebelumnya? Mereka berdua satu marga. Cepat ambil kelelapan penggunaan diri Su Mengmeng. Syarat apapun bisa diajukan. Oh. Penerus ini akan bekerja di perusahaan dan memanggil Su Mengmeng kembali. Apa hubungannya? Pasti Su Mengmeng ini menyinggung manajer Wu. Manajer Wu ingin di depan penerus. Menjatuhkannya, membuatnya tidak bisa bertahan di industri ini. Sien. Ayo. 3 hari lagi, kamu akan bekerja di grup. Ayah, perusahaanku sendiri juga berjalan dengan baik. Kenapa harus ke grup Su? Aku sudah tua, grup ini suatu saat harus kuserahkan ke tanganmu. Kamu mau jadi manajer atau direktur? Ayah, aku tidak mau mengandalkan gelar anak bos untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan jika aku pergi ke grup Su, aku akan dapatkan posisi kerja dengan kemampuanku sendiri. Bagus, anakku punya prinsip. Memang anakku Su Zhenhua. Hahaha. Tuan muda ketemu. Apa yang ketemu? Wanita itu. Siapa dia? Aku tanya ke Bar, katanya dia kerja di grup Su. Lagi-lagi grup Su. Sepertinya aku harus pergi. Yang Chen, Jin Nana. Pria pelacur, wanita pencuri, pria mencuri prestasi, wanita mencuri orang. Dua orang ini memang jodohnya. Yang Chen, Jin Nana. Kamu ini, manajer Wu baik hati memberimu makan. Menyuruhmu kembali ke perusahaan, tapi kau tidak tahu diri, mengacaukan lingkungan kerja. Kalian memanggilku kembali ke perusahaan hanya karena biasa menindasku. Terbiasa menindas, tidak tahan melihat aku tiba-tiba melawan. Hanya mencari kesempatan untuk balas dendam. Bahkan jika kau tahu, lalu bagaimana? Orang seperti hanya pantas hidup dalam lumpur selamanya. Kau berusaha mati-matian untuk bangkit, tapi dengan doronganku yang ringan. Kau akan hancur. Aku juga akan menarikmu dan Yang Chen. Jadi teman kubur. Su Mengmeng, kau berani datang? Hari ini, aku akan menyelesaikan semua masalah lama dan baru denganmu. Mau berkelahi denganku? Aku akan tusuk ginjalmu sampai putih masuk merah keluar. Astaga, Yang Chen sungguh malang. Bertemu orang yang salah, sampai dapat mantan pacar seperti ini. Iya, untung putus dengannya, kalau tidak benar-benar sial keluarga. Kasihan. Saat dia merengek padaku untuk menyerahkan prestasinya. Kenapa kalian tidak bilang dia malang? Dia pacarku tapi memeluk Jin Nana.
Saat menyuruhku pergi, kenapa kalian tidak bilang kasihan? Sekarang kalian semua berdiri di atas moral. Menyalahkanku? Tidakkah kalian merasa sangat munafik? Su Meng Meng, kau gila ya hari ini, memang. Ya, aku memang gila. Percaya tidak, aku akan bunuh kalian semua. Su Meng Meng, kamu ngapain? Gue mau ngapain ya, urusan gue. Yang Chen, Jin Nana, minta maaf. Manajer Wu, kalau ada masalah langsung aja bilang. Nggak perlu pakai cara-cara begitu. Meng Meng ya. Dulu kamu kan pendiam banget, kok sekarang? Pendiam? Jangan bilang begitu dong. Cuma penakut aja, makanya kamu bisa ambil jasa gue. Duduk di posisi manajer ini. Yang udah lewat nggak usah dibahas lagi deh. Walaupun gue suka sama kepribadianmu sekarang, tapi keatasan. Bisa nggak sih, sedikit lebih menghargai? Jangan bilang kamu sekarang cuma manajer. Sekarang pun kalau kamu bos, gue nggak takut. Gue sekarang nggak takut siapa-siapa. Bagus, di grup kita ini, butuh karyawan seperti kamu yang berani hadapi otoritas. Setelah diputuskan bersama oleh manajemen, Su Meng Meng, posisimu sekarang adalah supervisor penjualan. Yang Chen sekarang bawahanmu. Supervisor, Betul, kami pikir orang sepertimu. Kalau cuma jadi staf biasa, sayang banget. gue nggak peduli kamu mau jebak gue atau beneran mau naikin gue. Tapi gue sekarang nggak butuh kerjaan ini. Ternyata anak bos. Masih dendam sama kejadian dulu. Semoga supervisor Su bisa terima mutasi ini. Sebagai kompensasi, gue khusus minta ke atasan. Naikin gajimu jadi 500 juta setahun. 500 juta. 500 juta cuma gaji pokok. Komisi penjualanmu juga naik 2%. Kalau dihitung, gaji setahun bisa ratusan juta. Kalau gitu, walaupun gue cuma hidup sebulan, bisa dapat 10 juta. Cukup buat beli kuburan yang feng shui-nya bagus. Kamu ngapain sih? Ulangin lagi apa yang baru kamu bilang. Gue mau rekam buat jadi bukti. Bukti. Apa dia mau kirim ke bos buat ngadu? Mengingat performa kerjamu dulu, benar-benar luar biasa, jadi gajimu langsung naik ke Level 20 juta per bulan, sama kayak gue. Puas enggak? Oh iya. Yang Chen ini kerjanya nggak bisa diandalkan. Aku mau rekrut beberapa orang lagi untuk divisi ini. Nggak masalah kan? Gak masalah, sama sekali gak masalah. rekrutmen divisi penjualan, bos datang sendiri. Benar-benar perhatian ke level bawah ya. Kalau bilang bukan bapak anak, siapa yang percaya? Sepertinya bos datang untuk dukung anaknya. Dulu pernah dengar, bos menyuruh penerusnya berlatih di perusahaan. Sepertinya bukan rumor. Akhir-akhir ini, ada beberapa rumor tentangku di dalam perusahaan. Aku harap kalian fokus pada pekerjaan, jangan menyia-nyiakan energi. Pada jalan yang seset. Patuh pada ajaran bos. Kenapa model pria ini bisa datang? Apalagi bisnisnya sedang sepi. Tapi postur dan penampilannya tidak terlihat seperti bisnisnya sedang sepi. Apa dia datang untuk memerasku? Sekarang, coba perkenalkan diri kalian. Salamat HIQ Wangkra, nama saya Lu Weiwei. Lihat, yang ini lumayan bagus. Lulusan Universitas Ivy League. Kok mau jadi gigolo? Saya lihat riwayat Anda masih cukup bagus, kenapa memilih Pekerjaan dasar seperti ini? Mau melakukan beberapa perubahan. Oh, ternyata mau tobat. Sepertinya dulu di bar pasti ada kesulitan. Dia saja yang ditetapkan. Oak.
Yang baru, cetak 10 kopi untukku sebelum jam 10 pagi. Oh iya, aku punya kebiasaan minum kopi mocha setiap pagi. Kedepannya antarkan 1 gelas untukku setiap hari, ingat hanya yang digiling manual. Kamu sakit ya? Benar-benar pemimpin tidak benar, bawahan ikutan bobrok. Gak heran Su Meng Meng merekrutmu. Benar-benar kepala tidak bisa berpikir, kalau kamu masih mau bertahan. Di divisi penjualan, lakukan seperti yang kukatakan. Atau hari ini juga aku usir kamu. Pagi-pagi siapa yang menggonggong di sini? Yang baru ini masih dalam masa percobaan. Aku sebagai ketua tim divisi penjualan, menyuruhnya beli kopi. Ya, beli. Ketua tim yang kamu bilang sangat masuk akal. Kalau begitu sekarang sebagai manajer penjualan, aku agak lapar. Kamu juga belikan aku sarapan, susu kedelai yang digiling manual. Harus dikontrol tidak lebih tidak kurang, tepat 70 derajat. Pangsit kucai telur jangan pakai kucai, jangan pakai telur. Tambahkan semangkuk bubur, yang dari toko viral di selatan kota yang antriannya 50 meter. Itu loh. Su Meng Meng, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Apa kamu tidak pernah dengar? Pangkat lebih tinggi bisa menindas orang? Kalau kamu suka menyuruh-nyuruh orang, aku juga akan membuatmu merasakan diperlakukan sama. Barusan kamu bilang apa? Kalau kamu masih ingin bertahan di divisi penjualan, lakukan apa yang kukatakan, atau hari ini juga aku usir kamu. Baik. Kamu tunggu saja. Apa model pria ini terpesona padaku? Manajer Su, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Pernah? Aku tidak ingat. Sial. Jangan-jangan dia mengenaliku? Atasan perempuan mesum tidur dengan bawahan pria tak bersalah. Aku hampir mati, tapi tidak meninggalkan nama baik. Mungkin aku salah orang. Ya, benar. Manajer Su, sebentar lagi acara ulang tahun ke-30. Aku sengaja menyimpan kursi meja utama untukmu. Tepat di samping bos. Manajer Wu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang membuat sikapmu belakangan berubah, tapi aku tidak butuh hak istimewa ini. Manajer Su, jangan merasa terbebani. Ini memang hakmu. Jujur saja, sebulan lagi aku akan pergi dari sini. Tidak lagi bekerja di penjualan, jadi usahamu sama sekali tidak ada artinya. S.I. Pulen? Apa aku salah mengenali identitas Su Meng Meng? Acara ulang tahun ini harus sukses. Nanti aku akan umumkan ke seluruh grup bahwa sebulan lagi aku akan menyerahkan perusahaan pada penerus. Untuk sementara jangan bocorkan kabar ini. Jujur saja, sebulan lagi aku akan pergi dari sini. Tidak lagi bekerja di penjualan. Pantasan tidak mau lagi di penjualan, ternyata mau mewarisi perusahaan langsung. Su Meng Meng memang putri bos. Apa? Su Meng Meng adalah putri bos? Berarti aku sendiri yang menghancurkan Masa depan menantu bos. Dulu, aku berusaha menyenangkan semua orang, tapi hidup tetap penuh ketidakpastian. Sekarang hidupku tinggal sebulan lagi, tapi semua keberuntungan tiba-tiba datang. Manajer Su hari ini sungguh bersinar dibandingkan denganmu. Seluruh ruang pesta terlihat suram. Kami sibuk dulu ya. Su Meng Meng, ini perayaan ulang tahun perusahaan, bukan acara sembarangan. Kamu pakai baju seperti ini untuk siapa? Kamu bisa jadi supervisor penjualan. Pasti banyak hal khusus yang dilakukan ya? Kayaknya kelenjar air matamu nyambung ke kandung kemih. Matamu selalu ngeluarin air kencing. Lihat apa saja selalu mesum. Mulutmu kotor sekali. Kamu tidak mengerti dengan mengucapkan kata-kata kotor. Mulut baru bisa bersih. Kalau tidak, kata-kata kotor ditelan, hati jadi kotor. Kok Yang Chen. Su Meng Meng ini, dengan jadi supervisor, tidak menganggap kami lagi. Dan di acara penting seperti perayaan ulang tahun. Bicara kotor,
Benar-benar mempermalukan grup. Kamu cuma karyawan kecil, berani bicara jelek tentang supervisor? Siapa yang beri kamu nyali? Aku tidak tahan melihat sikapnya yang meremehkan orang. Dia bisa menghinaku, tapi kamu lupa. Dia sengaja menargetkanmu. Kalau bukan karena kamu, sengaja memecah belah hubunganku dengan Meng Meng. Aku bisa salah paham sama Meng Meng? Tuan muda, semua orang grup sudah berkumpul hari ini. Kita sekalian menangkap kata amal itu. Dan membongkar. Ya, Meng Meng, Malam dingin, jangan sampai kedinginan. aku akan sedih. Kamu ngapain? Meng Meng, sejak berpisah denganmu, aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, selalu teringat. Setiap momen bersamamu, Aku minta putus denganmu. Karena termakan hasutan wanita jalang ini. sekarang aku tahu salah. Mari rujuk lagi. Yang Chen, sebenarnya sejak berpisah denganmu, aku juga tidak bisa makan dan tidur, tidak bisa makan. Karena melihat wajahmu langsung mual. Tidak bisa tidur karena takut bermimpi buruk tentangmu. Meng Meng, aku tahu kamu masih marah padaku. Makanya bilang begitu ya? Dulu kamu sangat mencintaiku, bahkan rela memberiku prestasi. Mana mungkin bisa lepas begitu saja. Kamu masih berani ngomong? Ketua Yang. Mengambil prestasi orang lain bisa dibahasakan begitu mulia. Sungguh mengagumkan. Kamu siapa sih? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Mengklaim kinerja orang lain, melecehkan rekan kerja perempuan. Seperti kamu ini parasit, masih bisa bertahan di perusahaan. Ini jelas kesalahan manajemen. Karyawan rendahan seperti kamu berani menilai manajemen? Meng Meng saja tidak berkata, ATA. Kenapa kamu? Kamu pikir kamu anak bos ya? Meng Meng, Jangan lihat dia tampan. sebenarnya dia punya niat jahat padamu. Makanya dia menghalangi kita untuk rujuk. Dia muda tampan, bahu lebar pinggang ramping, besar. Hatinya lapang. Bahkan kalau dia berniat jahat, aku rela. Kalau rujuk sama kamu, aku dapat apa? Tua? Kemampuan payah? Atau jelek? Meng Meng, aku ingin kamu tahu hanya aku. Yang layak berdiri di sampingmu. Sedangkan kamu, Aku takkan membiarkanmu tenang. Hadirin sekalian, saya umumkan. Perayaan 30 tahun Grup Su resmi dimulai. Mari kita sambut Bos XU untuk memberikan sambutan. Selama 30 tahun penuh lika-liku, perkembangan Grup Su tak lepas dari kontribusi setiap karyawan. Dengan tulus saya ucapkan terima kasih. Sekaligus saya ingin umumkan keputusan penting bagi masa depan Grup Su. Keputusan apa? Katanya sih, Bos akan turun tahta. Tarantara? bulan depan saya akan resmi mengundurkan diri dan menyerahkan Grup Su pada penerusku. Si tua bangka ini ngapain? Terus-terusan mengedipkan matanya padaku. Mari kita sambut penerus Grup Su untuk berpidato. Manager Su, kamu tidak naik? Aku Sepertinya penerus kita belum terbiasa dengan situasi seperti ini. Dia pernah bilang padaku, ingin membuktikan diri dengan prestasinya sendiri. Karena masih ada waktu 1 bulan sebelum pengunduran diriku. Saya ingin melihat sejauh apa dia bisa berkarya Di departemen penjualan. Maksud bos adalah ahli waris bekerja di departemen penjualan kita. Berarti bisa jadi rekan kerja kita sendiri. Adalah anak orang kaya yang menyembunyikan identitasnya.
Kalau aku tidak muncul, apakah seluruh anggota grup ini penasaran dengan identitas ahli waris? Sama sekali tidak, malah mereka sepertinya bilang, ahli waris bos adalah orang lain. Apa-apaan ini? Ahli waris ayahku mana mungkin bukan aku. Katanya atasanmu Su Mengmeng. Tidak mungkin. Tapi mereka bilang dengan sangat meyakinkan. Ada juga yang bilang. Langsung mendengar bos bilang perusahaan akan jadi miliknya. Tuan muda, mungkin saja. Kamu punya adik perempuan di luar? Lalu dia membelaku, membela bicaraku. Bahkan memuji aku tampan. Tuan muda, kamu pikir karyawan mana yang berani di perusahaan seperti di rumah? Langsung marah kalau tidak suka, jelas-jelas punya backingan. Jangan-jangan dia benar-benar. Tuan muda, wanita ini tidak biasa, mungkin benar-benar datang untuk merebut warisanmu. Supervisor Su, ini telur dari ibuku. Dikirim dari desa, sangat segar. Semua telur kampung, ibuku bilang harus diberikan padamu. Baik, terima kasih ya buat tante. Sama-sama, simpan baik-baik ya. Supervisor Su, ini teh susu yang kubeli, kebetulan beli 1 gratis 1. 1 lagi untukmu. Bukan. Kamu bawa pulang saja. Supervisor Su, banyak makan buah, baik untuk kesehatan. Minum kopi. Kalian. Ngapain sih? Tiba-tiba semua baik banget. Jangan-jangan melihat laporan kesehatanku? Banyak yang menjilat, jangan-jangan. Dia benar-benar anak haram ayahku? Mau makan apel? Di tempatku banyak makanan. Kalau mau makan apa saja, ambil saja. Supervisor Su, mereka begitu menjilatmu. Apa kamu punya koneksi? Aku. Di kantor melakukan hal seperti ini, tidak pantas. Supervisor Su, minum yang ini. Ini susu organik, bergizi loh. Ngomong-ngomong, malam ini ada acara minum dengan grup Yuan Cheng. Kalau Anda merasa sudah larut, Aku akan menemani Supervisor Su. Nanti aku antar Supervisor Su pulang. Dasar anak ini, sok licin lebih cepat dariku. Biasanya kan kamu paling benci acara minum-minum gini. Kok tiba-tiba mau ngajuin diri? Pengin belajar lebih dekat sama Supervisor Su, biar cepat berkembang. Aku sih, nggak punya hobi lain, yang pertama suka minum. Yang kedua, suka cewek cantik. perusahaanmu mengutus Supervisor Su untuk berunding denganku. Benar-benar tepat sasaran. Bos Wang, Anda kan mudah lupa kalau kebanyakan minum. Mending kita tanda tangani kontrak dulu. Ah, kontrak nggak usah buru-buru. Temani aku minum dulu. Yang ini kayaknya pernah lihat ya. Dia anggota baru di divisi penjualan kami. Bos Wang, mata Anda juga sudah nggak setajam dulu ya. Anggota baru. Atasanmu aja sudah minum, kamu sebagai anggota baru. Harusnya minum beberapa gelas. Basa basi lah. Nanti harus nyetir, nggak bisa minum. Apa maksudmu? Anak baru berani nggak ngasih muka? Kalian pada ngapain aja? Kasih tahu dia soal aturan. Mungkin dari subgrup nggak ngerti aturan. Awalnya cuma perlu minum 1 gelas untuk Bos Wang. Tapi kamu nggak mau dihormati malah minta dihukum. Kalau minuman di sini nggak kamu habisin, jangan harap bisa pergi. Tunggu. Aku yang minum, orangnya juga aku yang jamin. Beberapa bulan nggak ketemu, Supervisor Su nggak cuma semakin cantik, tapi juga semakin galak. Berkarakter, aku suka. Tapi kamu si anggota baru terlalu nggak ngerti aturan. Cuma minum segelas, kayaknya nggak cukup deh. Lalu Bos Wang mau apa? Kontrak ini nilainya 3 miliar loh. Divisi penjualan juga dapat komisi lumayan kan? Supervisor Su sudah untung besar. Harusnya kasih aku sesuatu dong. Mau ku beri 2 tamparan? Dasar perempuan kurang ajar. Berani-beraninya sama aku. Orang brengsek kayak kamu. Gak layak kerja sama dengan subgrup. Aku
Aku akan hapus namamu dari industri ini. Kamu memukulnya sudah cukup, tapi jangan merobek kontraknya. Kesalahan kecil bisa mengacaukan rencana besar. Mengusirku dari industri? Kamu pikir kamu siapa? Semut kecil sepertimu, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Hari ini, kalian berdua tidak akan pergi dari sini. Hanya dengan kamu? Modal pria ini cukup lihai juga ya. Jangan bergerak. Wanita ini lebih ganas daripada pria. Pergi. Kalian berdua sampah. Cepat cari manajer restoran, tangkap mereka berdua. Bukan. Aku bilang, kenapa setiap kali bertemu kamu? Pasti harus lari? Lari. Tidak apa. Tadi berani sekali menendang Ju Yuan Cheng. Kamu tidak takut dia tidak sengaja memberitahu Wu Haifeng. Lalu kamu dipecat? Dengan aset dan kekuatannya. Dia belum cukup kuat untuk melawanku. Boleh juga. Kamu benar-benar sok. Kok agak pusing ya? Kamu kok jadi dua? Tadi. Kenapa harus minum karena perintah Wang Yuancheng? Kan sudah punya hubungan dengan bos. Kenapa tidak menolak? Kamu. Jangan muntah. Kamu bilang apa tadi? Sudahlah, ayo pergi. Dingin sekali. Bodoh, minum untuk orang lain sampai seperti ini. Kamu bukan orang lain. Kamu adalah orangku. Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Hehe. Kamu sangat tampan. Aku tidak bisa menyetir kalau kamu begini. Sentuhan ini, kenapa sama seperti waktu itu? Su Meng Meng. Supervisor Su. Aku. Kamu tidak ada yang ingin katakan padaku? Ada, kontrak yang kamu robek tadi, kamu berencana hari ini. Bagaimana menjelaskannya pada Wu Haifeng? Lebih baik kamu salahkan aku saja, kamu kan masih baru. Kalau dia dapat alasan, pasti kamu akan dipecat. Bukan itu yang kumaksud. Kemarin, di dalam mobil. Aku tertidur. Apa yang terjadi? Kamu tidak ingat sama sekali? Kamu, padaku, melakukan. Apa? Hei, katakanlah. Kontrak tidak berhasil ditandatangani, malah dirobek. Sekarang grup Yuan Cheng datang menuntut pertanggungjawaban kita karena melanggar kontrak. Aku yang robek kontraknya. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Waduh, Nona, janganlah membela karyawan baru ini. Aku sudah menyelidiki semuanya. Semua ini karena karyawan baru ini. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Berkat dia, Supervisor Su juga ikut terseret. Ini tidak bisa dimaafkan. Manajer Wu, beginikah caramu bekerja di belakangku? Pals, Anda sudah tahu soal masalah dengan grup Yuan Cheng? Kalau aku tidak ada hari ini, apakah kamu akan Memecat karyawan paling bawah untuk memberi laporan padaku? Aku sudah tahu semuanya. Awalnya adalah Wang Yuan Cheng dari grup Yuan Cheng.
yang mulai menggoda Supervisor Su, karyawan baru ini. Merobek kontrak untuk membela Supervisor Su. Apa? Wang Yuan Cheng, ini benar-benar tidak tahu diri. Aku sudah memerintahkan untuk menghentikan semua kerjasama dengan grup Yuan Cheng. Dan memberitahu seluruh industri untuk membokot Wang Yuan Cheng. Bos bijaksana sekali. Wang Yuan Cheng ini Berani-beraninya mengincar anak perempuan bos. benar-benar menabrak baja. Lain kali selidiki dulu dengan jelas sebelum mengambil keputusan. Kalau tidak, aku tidak keberatan mencari orang yang lebih mampu untuk menggantikan posisimu. Ya, bos. Bos sangat baik, masih membelamu. Hei, kejadian kemarin hanya kita berdua yang tahu. Bagaimana bos bisa tahu? Mungkin ada orang lain di restoran yang memberitahu. Benarkah? Kamu mengalami ketidakadilan begitu besar. Kenapa tidak memberitahu bos? Aku tidak punya hubungan dekat dengan bos. Tidak enak merepotkan beliau. Tidak punya hubungan? Hubungan bisa habis suatu hari. Kita harus mandiri. Meskipun bos tidak menyalahkan kita berdua. Tapi kita tetap kehilangan proyek besar senilai 300 juta. Secara logis dan moral, kita harus mengganti kerugian perusahaan. Tidak kusangka, kamu punya kesadaran sebagai pemilik perusahaan. Kamu tidak mengerti, kan? Perusahaan memperlakukan aku seperti sapi perah, tapi aku memperlakukan perusahaan seperti cinta pertama. Pergi menelepon. Halo, Bos Lang? Hai, Bos Chen. Halo, Bos Li. Saya Xiao Su dari grup Su, bagian penjualan. Peralatan medis dari Amerika yang selalu Anda inginkan. Saya ada sekitar 300 rak. Apakah Anda masih membutuhkan peralatan ini? Saya tidak perlu. Anda lihat. Jangan ganggu saya. Bodoh sekali. Grup Su ada pesanan 300 juta. Pakai perusahaan saya sendiri untuk menandatangani kontrak. Kenapa tiba-tiba saya tertidur? Grup Yansheng ini mau tanda tangan kontrak dengan kita. Bos grup Yansheng itu benar-benar membantu saya. Suatu hari nanti saya akan mengunjunginya dan berterima kasih. Banyak perusahaan di luar yang ingin bekerja sama dengan grup kita. Anda tidak perlu terlalu dipikirkan. Tuan muda, apa yang terjadi tadi malam? Pakai perusahaan kita untuk tanda tangan kontrak dengan grup Su. Bukankah itu seperti memindahkan uang dari kantong kiri ke kanan? Saya punya ritme sendiri. Jangan ikut campur. Identitas wanita itu sudah jelas. Saya sudah mengujinya beberapa kali. Dia tidak terlihat seperti ada hubungan dengan ayah saya. Gaya kerjanya sangat aneh. Dan juga Wu Haifeng si penjilat itu. Selalu menuruti kemauannya, pasti dia tidak sederhana. Mungkin saja. Dia hanya orang yang berani melawan ketidakadilan. Tuan muda, jangan-jangan Anda tergila-gila padanya? Saya hanya merasa, hanya karena rumor di perusahaan. Langsung menganggap dia anak haram ayah saya. Terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Tuan muda, dia mungkin adik tiri Anda. Anda tidak boleh tertarik padanya. Apa-apaan kamu ini? Tuan muda, maksud saya. Ini temanmu? Kenapa saya tidak pernah melihatnya di perusahaan? Dia mantan rekan kerja saya di perusahaan sebelumnya. Perusahaan sebelumnya? Dia masih memanggilmu tuan muda? Sepertinya juga model pria. Dia saya. Tidak, kalian ini terlalu berani. Sekarang kan di perusahaan, bisakah panggilannya diubah? Dia memanggilmu tuan muda, sangat jelaskan. Kamu tahu identitas tuan muda. Sebenarnya tidak terlalu paham, cuma merasa kalian memanggil begitu. Kalau didengar orang yang berniat jahat, bisa repot. Nanti aku suruh mereka berhenti memanggil begitu. Nanti semua tahu aku anak bos. Aku jadi susah bergerak. Mereka bukan cuma satu. Mereka semua memanggil begitu ya? Aduh. Sekarang yang kerja di bidang ini nggak sembunyi-sembunyi lagi ya. Su kecil. Sekarang kamu karyawan divisi penjualan. Kamu harus jelas posisimu, hal-hal lama yang harus ditinggalkan. Ya harus ditinggalkan.
Baiklah, Bagus bisa meninggalkan kegelapan menuju terang. meninggalkan kegelapan menuju terang. Permisi. Tuan Muda, wanita ini tidak biasa. Dia mungkin sudah tahu identitas aslimu. Makanya soal bos, dia langsung menyangkal. Dia tadi jelas-jelas peduli padaku. Gak serumit yang kamu bilang. Dasar otak Sinta. Apa yang kamu omongin? Tuan muda, kalau kamu nggak percaya, kita bisa selidiki Sumengmeng ini. Siapa tahu ada temuan baru. Halo Bu. Dasar anak kurang ajar, uang yang kubilang kirim kemarin. Kenapa belum masuk? Kayaknya kamu mau kualat lagi. Aku sudah bilang kemarin, kepalaku sakit sekali. Mau periksa ke rumah sakit, kamu gak ada perhatian sama sekali. Sekarang juga gak nanya kabarku gimana. Kamu tahu gak kata dokter aku kena? Jangan pura-pura sakit dan miskin di sini. Aku ingatkan, Dabao sekarang punya pacar, syaratnya bagus. Aku nggak boleh biarkan kamu jadi penghalang. Sudah bawa punya pacar. Hubungannya apa denganku? Kenapa harus aku yang bayar? Dia kan adik kandungmu. Kartu gajimu dulu hanya cukup buat uang muka rumah. Sekarang dia punya pacar. Pasti butuh mobil yang pantas. Aku ingat waktu ayahmu meninggal. Tinggalkan tabungan 300 juta untukmu. Cepat keluarin buat beli mobil adikmu. Ibu, jika aku bilang aku akan segera mati, apa ibu masih akan memaksaku seperti ini? Ibu, nilaimu 20 poin lebih tinggi dari passing grade King Bei, Ibu. Keluarga kita tidak punya uang untuk membiayaimu kuliah. Aku sudah mengatur semuanya. Kamu bisa masuk sekolah guru dekat sini. Gratis uang sekolah, bahkan dapat subsidi 1.000 yuan per bulan. Kamu, jangan bermimpi di siang bolong. Ibu, aku ranking 20 besar di kelas. Dabao ranking 20 besar kali ini ya. Hebat sekali. Ini hadiah dari ibu untukmu. Terima kasih, Ibu. Lihat, ranking 20 besar. Aku tahu, ibu hanya peduli pada Sudabao. Tidak menyukaiku. Tapi jika sekarang aku bilang aku akan segera mati, apa ibu masih akan memaksaku seperti ini? Dasar anak kurang ajar, omong kosong. Jangan bilang kamu masih sehat-sehat. Bahkan jika kamu sekarat, kamu harus mati di kantor, jadi kecelakaan kerja biar dapat ganti rugi. Agar bisa dapat lebih banyak uang untuk renovasi rumah adikmu. Baik. Kalau begitu, mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi dengan ibu dan Sudabao. Sudabao boleh saja pacaran. Suruh dia cari uang sendiri, kerja atau mengemis. Aku tidak akan memberinya sepeser pun. Hei. Kalau kalian tidak punya hati, jangan salahkan aku. Uang yang kukumpulkan, setelah mati, tidak akan kutinggalkan sepeser pun untuk Sudabao. Aku, penerus grup Su yang terhormat, disuruh menguntit seorang wanita di siang bolong. Bagaimana bisa aku menghadapi orang nanti? Tuan Muda, Sempini Kentiri. Sumengmeng ini datang ke bank di siang hari. Pasti ada yang tidak beres. Kau tidak ingin tahu hubungannya dengan bos? Apa hubungan mereka sebenarnya? Kesedihan terbesar dalam hidup adalah mati. Tapi uang belum habis. Jika aku mati, tidak tahu Sudabao akan ngapain dengan warisanku. Lebih baik, habiskan semuanya dalam 20 hari ini. Nona, ada yang bisa kami bantu? Aku mau ambil uang. Berapa yang ingin Anda ambil? Semuanya. Saldo Anda total 1,56 miliar 241 yuan 6 mau. Apakah Anda yakin ingin mengambil semuanya? Ya, semuanya. Boleh tahu untuk apa Anda mengambil uang sebanyak ini? Untuk menghabiskannya. Ini seharusnya bisa muat semuanya, kan? Bisa. Ini adalah beratnya uang. Tuan Muda, Sumengmeng ini tiba-tiba mengeluarkan banyak uang. Pasti dari bos. Memang restoran paling mewah di seluruh kota Yun. Kalau dulu, mungkin aku bahkan tidak berani meliriknya.
Maaf, untuk memberikan layanan terbaik kepada tamu terhormat. Restoran kami hanya melayani anggota. Nyonya, lebih baik Anda makan di tempat lain. Lalu, bagaimana caranya menjadi anggota? Tidak banyak, Anda hanya perlu mengisi saldo kartu sekaligus. Sebesar 100.000 yuan, maka Anda bisa menjadi anggota. Memang tidak banyak. Aku kira perlu jutaan. Bagaimana Anda ingin membayar 100.000 yuan ini? Anda terima tunai? APA? Sekarang aku bisa masuk untuk makan? Tentu saja. Ini, dan ini, kecuali yang ini. Sisanya, berikan 1 porsi untukku. Mener, keluarga seperti apa ini? Aku juga pertama kali melihat tamu yang menyantap bahan makanan premium. Seperti makan di pinggir jalan. Mungkin beginilah kehidupan orang kaya. Tuan muda, restoran ini tidak berani didatangi tanpa kekayaan triliunan. Sumeng-meng yang menganggap uang seperti sampah ini. Jelas punya latar belakang. Halo, Anggota terhormat, apakah Anda puas dengan makanan hari ini? sangat puas. Apakah di sini perlu memberi tip? Anda bisa memberi sedikit sesuai situasi. Cukup? Ini terlalu banyak. Ini saja sudah cukup. Ada orang yang tidak mau uang? Untukmu. Bos, Kepala Su, Anda juga makan di sini? ya, tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Masalah grup Yuan Cheng waktu itu belum sempat berterima kasih. Wang Yuancheng, ITU. Sikapnya tidak benar, membuatmu tidak nyaman. Tidak apa-apa, berkat bos yang membela kami. Aku sempat khawatir hal kecil ini tidak akan bos tangani sendiri. Jadi tidak berani memberitahu Anda. Aku juga baru tahu. Setelah bawahanmu, Susian, memberitahuku. Baru aku mengerti kebenarannya. Dia bilang sama kamu. Ayah, Terus kenapa dia nggak mau ngaku? Kotak Supreme eksklusif Anda telah dibuka. Silakan ikut saya untuk makan. Hari ini nggak usah, aku makan di sini aja. Mener Su, kamu nggak keberatan. Nemenin orang tua setengah bayar kayak aku. Makan bareng lagi? Nggak mungkin lah, bos ngajak aku makan. Itu kan kehormatan buat aku. Kalau gitu aku duduk ya. Young Master. Hati yang tergantungmu akhirnya mati. Matahari terbit dari barat nih, aktif ngajak aku minum. Ini nggak kayak kamu biasanya. Aku punya teman, dia lagi ada masalah. Pengen nanya solusinya ke kamu. Cemen, Aku jadi penasaran nih. Teman kamu ini, kenapa sih? Dia suka sama adik kandungnya sendiri, beda ibu. kamu suka sama adik kamu sendiri? Pyukin. Teman kamu itu yang suka sama adiknya. Dia awalnya juga nggak tahu. Cewek itu adik kandungnya, bukan poin utamanya. Poin utamanya, kamu bantu dia mikir gimana ke depannya. Mereka juga hubungan atasan bawahan. Tiap hari harus ketemu. Nggak demam kan? Ini perlu dipikir lagi. Ya udah putusin hubungan, jangan ketemu lagi. Tapi ngomong-ngomong, ada satu hal yang bikin aku penasaran. Teman kamu itu, kok bisa yakin banget? Tiba-tiba aja punya adik. Kalau aku jadi teman kamu itu, aku bakal tes DNA dulu. Biar nggak salah paham. Aku ngucapin terima kasih buat temanku. Yang Master, ada kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Alashan masih ada satu kuota tugas luar. Kamu mau pergi? Hasil tes DNA keluar. Kamu dan Nona Su nggak ada hubungan darah.
Yang Master, menurut kamu ada kemungkinan nggak? Kamu bukan anak kandung bos? Pergi. Aku ada yang mau dibicarakan. Apa yang begitu misterius? Bukan. Kamu tidak punya mata ya? Dasar bodoh. Bagaimana kerjamu? Meng, tidak kenapa-kenapa kan? Dia sekarang, apa bedanya dengan aku dulu? Kamu tidak apa-apa. Jangan pura-pura baik di sini. Nasib berputar, jangan lupa. Dulu kamu juga seperti anjing, berlutut di kakiku. Su Meng, aku tidak bahagia. Kamu juga jangan berharap bahagia. Siapa saja? Bawa perempuan gila ini pergi. Lepaskan aku. Meng, demi persahabatan kita dulu. Bisakah kamu bicara baik-baik tentang aku di depan ayahmu? Aku sudah setahun di posisi ketua penjualan ini. Aku, ayah, Berita belum resmi. Aku mengerti. berita apa? Bukankah ayahku sudah pergi? Maksudnya, dia tidak akan memihak. Kamu lagi, si tampan. Aku akan membuatmu keluar dari perusahaan. Kamu kenapa? Tadi kenapa? Tidak membiarkanku berbicara? Kamu tahu tidak, orang lain di perusahaan menganggapmu sebagai anak bos. Apa? Tidak, rumor yang tidak masuk akal ini. Bagaimana bisa tersebar? Tidak dipikirkan. Kalau aku benar anak bos, aku sudah pulang mewarisi harta. Hanya orang bodoh yang jadi sales. Aku pikir juga. Rekan kerja yang dulu acuh tak acuh padaku, tiba-tiba jadi ramah. Ya. Kalau bukan karena identitas yang salah paham ini, dari mana aku dapat keberuntungan ini? Kamu juga karena ini jadi temanku? Tentu tidak. Kamu pemberani, adil, dan polos, sangat baik. Kamu tidak tahu, aku lebih dari siapapun berharap. Kamu hanya dirimu, bukan anak bos. Terima kasih. Mereka menurutimu karena salah paham identitasmu. Kalau mereka tahu kebenaran, pasti akan balas dendam. Tidak apa, aku tidak takut. Kalau mereka ingin mengganggu atau balas dendam, biarkan saja datang. Kadang aku tidak tahu dari mana keberanianmu. Selalu terlihat tidak takut apapun. Tapi aku tetap berharap kamu punya orang yang bisa diandalkan. Bos sangat baik padaku. Katakanlah, kalau aku di belakang meniru identitas orang lain, apakah dia akan marah? Jangan khawatir, dia tidak akan marah. Kenapa? Bukankah kamu yang bilang kalau bos itu baik? Debal. Apa? Cepat, kamu datang sini. Apa? Kamu cepat lihat, kakakmu itu pemboros. Apakah uang sudah masuk ke rekening? Bu, orang itu tidak hanya tidak mentransfer uang, malah mengambil semua uang kita. Dibawa kabur. Apa katamu? Aku cari Su Meng. Kamu mau apa? Aku cari Su Meng. Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kamu cari dia untuk apa? Aku akan membunuhnya, anak durhaka ini. Sudahlah, Dia kakakku, Surya Kalyur. Su Meng. Meng, siapa di luar? Orang gila dari kampung. Serahkan padaku, aku akan usir mereka. Jangan berisik di sini. Supervisor Su Bilong. Tidak kenal kalian berdua gila. Pergi sana. Aduh, anak durhaka ini. Habiskan uang pensiunku. Sekarang jadi supervisor, tidak kenal ibunya sendiri. Dan adik kandungnya. Aku akan telepon polisi. Tangkap dia, bayar dia makan di penjara. Aduh, Ya, benar. Kalau kakakku tidak keluar hari ini, kami tidak pergi. Supervisor Su kami adalah putri bos. Kalian berdua miskin apa? Berani mengaku keluarga. Hari ini aku akan wakili Supervisor Su. Memberi pelajaran pada kalian berdua. Tidak tahu malu. anak perempuan itu putri bos? Kalau begitu aku ibunya bos. Benar-benar orang gila tua, bangun. Kamu mau apa? Kalau berani sentuh anakku, aku lawan.
Supervisor Su, kenapa kamu datang sendiri? Kalau hari ini kamu tidak memberi adikmu uang, aku akan mengacau di perusahaanmu, pekerjaanmu ini. Jangan harap lagi. Sepertinya mereka berdua benar kenal Supervisor Su, tidak mungkin kan? Perempuan tua ini bilang dia ibu Supervisor Su. Supervisor Su bukan anak bos. Bagaimana mungkin bos punya selera seburuk itu? Aduh, tolong nilai dong. Aku sudah susah payah merawatnya dari kecil. Sekarang dia sukses, sudah besar kepala, bilang aku dan adiknya gila. Dia juga diam-diam memindahkan semua uang di rumah. Semua uang di rumah. Sekarang aku minta beberapa puluh ribu saja, dia nggak mau kasih. Nasibku kok sial banget ya. Udah cukup belum ributnya? Kasih uang, Bayar hutang. Ikut aku antar kalian ambil. sekarang juga. Bukan mau bawa kita ambil uang? Tempat APA ini? Lihat dong. Lupa bilang, uang di kartu sudah habis aku pakai. Tapi kalian gak perlu khawatir. Soalnya setiap sen yang aku hasilkan nanti, juga gak ada hubungannya dengan kalian. Dasar anak boros. 1 juta lebih berani kamu habisin. Aduh, itu kan rumah dan mobil adikmu. Dasar anak kurang ajar, kembalikan uangnya. Kalau enggak, meski harus mengorbankan nyawamu, aku akan buat kamu lunas hutang ini. Setiap sen di kartu ini adalah hasil jerih payahku. Aku pakai uangku sendiri, kenapa nggak berani? Aduh, lepaskan adikmu, dasar gila. Kamu apa? Aduh, lebih baik jangan teriak-teriak, nanti kalau aku tidak sengaja. Dabao jatuh. Jangan-jangan. Ini gedung setinggi 100 meter. Kalau jatuh dari sini, ya jadi bubur dong. Dia kan adik kandungmu, kalau kamu berani sentuh dia. Bagus, aku juga tinggal sebulan lagi. Aku mati, nggak akan biarkan Dabao sendirian di jalan ke alam baka. Kamu ngomong apa sih? Mama, tolong aku. Ini cewek beneran gila sih. Aku nggak bohong, aku didiagnosa kanker otak stadium akhir. Umurku tinggal kurang dari sebulan. Aduh, kok bisa gini? Kamu mati ya mati aja. Ngajak aku ikut mati buat apa? Meng-meng jangan nekat, keluarga Su. Cuma ada adikmu satu-satunya, meski kamu pergi. Harus ada yang pasang tablet untukmu. Setiap tahun aku bakal bakar uang kertas buat kamu. Aku belum mati tahu. Kamu udah ngatur pemakamanku. Ibu, aku panggil kamu ibu. Kamu benar-benar hebat ya. Meng-meng, kita bicara baik-baik. Lepasin adik kamu sekarang. Kamu awas Dabao. Ke kantorku bikin onar. Nangis-nangis terus mau bacok orang. Gimana kalian cuma ada uang? Pernah nggak mikir buat ngobrol baik-baik sama aku? Ibu nggak minta uang lagi, cukup? Lepasin Dabao sekarang. Kakak, aku belum nikah tahu. Aku mau punya anak laki-laki. Aku nggak mau mati, Kak. Dasar pecundang. Dabao. Kamu nggak apa-apa? Dasar anak neraka. Harusnya dulu nggak usah melahirkan kamu. Harusnya tenggelamkan kamu di toilet, dasar hati busuk. Kamu yang lahirkan dan besarkan aku harus balas budi. 26 tahun pertama udah lunas. Lagi pula, aku juga nggak bakal hidup lama lagi. Bunuh satu nggak rugi. Bunuh dua untung besar. Aku mau kalian temani aku. Aku nggak bakal terlalu kesepian. Hila, hila. Si gila ini lari. Kalian siapa? Mau apa? Mau apa? Mau ajak kamu main sama kami. Tolong, tolong. Tolong. Yang nggak mau mati, minggir. Aduh. Aduh. Kakak, tolong aku. Kamu nggak takut mati ya? Tumor ini udah menekan saraf. Kanker otak stadium akhir. Paling. Hidup kamu tinggal sebulan lagi. Lagi pula nggak bakal lama lagi hidup. Mati cepat atau lambat, tetap aja mati. Ayo. Kalau berani, tikam aku. Kak, cewek ini kayak bilang kamu jenius. Aku nggak tahu. Masih ada yang benar-benar nggak takut mati. Bangsat. Aku bacok kamu. Orang ini gila ya? Aku kasih tahu, pagi ini. Baru dapat surat keterangan gila. Kalau berani, adu pisau. Ayo. Ngeri juga kamu. Ayo, pergi. Jangan macam-macam.
Kawan muda, kamu sangat berani. Bos ini adalah target buruan tim penegak hukum kami. Pelaku utama beberapa kasus. Terima kasih atas kontribusimu untuk keamanan masyarakat. Ini akan kujaga dulu untukmu. Bawa dia pergi. Penjahat bisa ditangkap dengan lancar. Berkat aksi heroik Kamrat Sumengmeng. Yang berani bertindak demi kebenaran. Di sini, atas nama semua anggota Dinas Keamanan dan seluruh warga kota Yun, Kami memberi hormat dan terima kasih kepada Kamrat Sumengmeng. inilah pahlawan kita, Comrade Shu Mengmeng. Teman-teman media, sekarang saya umumkan. Untuk menghargai jasa heroik Kamrat Sumengmeng. Atas tindakan berani demi kebenaran. Dinas Keamanan menganugerahkan Gelar individu berjasa kota Yun kepada Kamrat Sumengmeng. dan bonus 100.000 yuan. Aku cuma mengayunkan pisau dapur 2 kali. Semua ini terasa tidak nyata. Nona Su, apakah perasaanmu sekarang sangat bersemangat? Lumayan. Saat menghadapi pisau yang diayunkan penjahat, Anda tidak mundur malah maju, bahkan memancing amarahnya. Menarik semua perhatiannya. Apakah Anda tegang saat itu? Awalnya sedikit, tapi kemudian tidak lagi. Tidak, Benar-benar tidak takut? tidak. Apakah ajal sudah dekat? Teman-teman media, sekarang saya umumkan. Untuk menghargai jasa heroik Kamrat Sumengmeng. Atas tindakan berani demi kebenaran, Dinas Keamanan menganugerahkan Comrade Shu Mengmeng. Gelar individu berjasa kota Yun dan bonus 100.000 yuan. Ada APA? Bukankah itu Sumengmeng? Baru saja ingin membunuh kita, sekarang jadi pahlawan rakyat. Double tenang, ibu pasti akan mengambil uang yang menjadi hakmu. Citizen pun tidak akan kurang. Pahlawan wanita, kamu sudah bangun. Jangan panggil aku begitu, aneh. Panggil saja aku Xiaosu. Kamrat Xiaosu, sekali lagi terima kasih atas tindakan beranimu. Kamu sudah bekerja keras. Sebenarnya aku juga tidak melakukan apa-apa. Gelar dan hadiah sebelumnya, aku merasa tidak pantas menerimanya. Kamu tahu tidak, tiba-tiba kamu pingsan tadi. Kami semua sangat kaget. Apa ada masalah kesehatan yang tersisa setelah bertarung dengan penjahat itu? Bagaimana kalau melakukan pemeriksaan menyeluruh? Biayanya akan kami tanggung oleh Dinas Keamanan. Tidak perlu, tidak perlu. Jangan buang-buang sumber daya medis. Lagi pula, aku juga tidak akan. Anakku yang malang. Kakak, kamu terluka di mana? Kakak, Kamu datang buat apa? Permisi, Anda adalah... Aku ibunya yang sebenarnya. aku adik kandungnya. Bisa mendidik seorang anak seperti ini. Anda juga seorang ibu yang hebat. Aduh, sebenarnya aku tidak terkejut sama sekali melihat putriku berani bertindak. Sejak kecil aku selalu bilang padanya, hargai nyawa orang lain. Sama pentingnya dengan nyawamu sendiri. Jadi sejak kecil, dia sudah menolong lebih dari 10 anak tetangga. Lebih dari 20 anjing liar, dan seekor panda besar yang sekarat. Sudah cukup dengan kebohonganmu? Panda besar yang sekarat lagi? Kamu paham hukum tidak? Mungkin ibu salah ingat. Kamu ini sudah kanker otak stadium akhir, masih mau menolong orang lain. Bodoh sekali kamu. Tan. Anda bilang teman Su, dia kanker otak stadium akhir? Benarkah? Sangat benar. Laporan eksklusif sudah ada, judulnya, Pejuang Kanker Berani Bertindak. Tidak. Tema yang bagus seperti ini, hanya satu laporan. Sayang sekali, aku mau buat wawancara khusus, tayang di prime time semua platform. Aku tidak setuju. Aku tidak terlalu paham soal media. Kalau mau melakukan wawancara ini, bisa dapat uang tidak? Film lagi bayaran ratusan ribu. Setelah kalian terkenal nanti, buka live streaming saja di HP, hadiahnya bisa ratusan ribu dalam hitungan menit. Aduh, Meng,
Cepat keluar dari rumah sakit, kita temani wartawan buat wawancara ini. Kalau kalian suka sekali tampil di TV, silakan sendiri. Aku tidak mau pergi. Meng. Sebenarnya ibu hanya berharap lebih banyak orang yang mengingatmu. Jadi kita harus pergi. Masih bisa hidup di hati semua orang. Tidak perlu. Kalian sangat suka tampil. Ikut saja acara keluarga. Lagi pula sudah bau sampai sekarang, paling-paling cuma bayi raksasa berusia 20-an tahun. Aduh, Pergi. Pinjam HPMU sebentar. Ini nomor teleponku. Kalau sudah pulang, telepon aku kalau ada waktu. So bye Aaron. Bu, jangan khawatir. Tenang saja. Aku pasti akan bicara terus terang. Apa karena ibuku datang mengganggu kemarin, sampai aku benar-benar tidak bisa bertahan di perusahaan? Selamat datang Pak Su. Kami merindukanmu. kami sudah lihat beritanya. Pak Su, kerja kerasmu. Grup Su bangga memiliki karyawan. Sepertimo. Sebenarnya tidak perlu terlalu heboh. Kamu ini siapa sih? Sampai rela mempertaruhkan nyawamu. Untuk menyelamatkan orang biasa. Aku juga orang biasa. Aku mengerti. Pak Su, ikut aku sebentar. Bos, ada apa? Pak Su. Aku sudah dengar semua kisah heroikmu. Hahaha, kerja bagus. Kasih sayang ayah yang luar biasa. Padahal tidak ada hubungan apa-apa dengan bos. Berani-beraninya memanfaatkan pengaruh orang lain. Nikmati dulu kesenanganmu. Nanti saat kamu paling bersinar, aku akan menghancurkanmu. Bagaimana? Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Seandainya aku tidak pergi dinas, kamu tidak akan sendirian menghadapi semua ini. Ah, jangan khawatir. Lihat, aku kan baik-baik saja berdiri di sini. Sumeng-meng, kamu tidak punya hati nurani. Kamu tidak saat melihat ini. Aku sangat khawatir. Telepon pun tidak. Makanya begitu keluar rumah sakit, aku langsung kerja. Agar kamu tidak khawatir. Sungguh. Tentu saja sungguh. Kalau begitu, janji ya, lain kali kalau ada kejadian seperti ini. Jangan mengorbankan nyawamu. Susian, kalau... Maksudku, kalau suatu hari aku tidak ada lagi, apa kamu akan sangat sedih? Apa maksudnya tidak ada lagi? Kamu mau pergi kemana? Cuma asumsi aja. Kamu sangat penting bagiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah tahu. Aku akan selalu melindungimu. Manajer Wu, aku benar-benar tidak tega. Membohongi kamu dan semua orang di perusahaan. Orang tua ini di video adalah ibu dari Su Mengmeng. Benar-benar nyata, aku sengaja mengeceknya. Kartu keluarga Su Mengmeng. Ayahnya sudah meninggal, di rumah hanya ada ibunya dan adik laki-lakinya. Jadi dia sama sekali bukan anaknya bos. Selama ini aku melayani dia, naik jabatan dan gaji. Semua sia-sia saja. Manajer Wu, tenang dulu. Menurutku, Su Mengmeng ini sengaja menipu kamu, ingin melihat kamu dipermalukan. Aku akan langsung memecat orang ini. Su Mengmeng ini baru saja mendapatkan gelar pahlawan rakyat. Dan muncul di depan bos, mungkin alasan biasa. Sulit untuk diusir, bagaimana kalau... Ahahaha, kamu memang punya cara. Ahahaha. Hari ini di dalam grup kita, mengadakan acara penghargaan. Untuk mempromosikan semangat. Berani berbuat benar dari rekan Su Mengmeng. Silakan Su Mengmeng naik ke panggung. Selanjutnya, manajer Wu dari Departemen Penjualan akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Su Mengmeng. Dan bonus 20.000 yuan. Pemimpin grup Yuan Cheng dan grup Sang datang. Bagus. Apakah dua orang penting ini juga datang untuk mendukung Su Mengmeng? Lagi pula dia adalah anaknya bos. Memberi muka ke bos sangat mungkin. Selamat, Nona Su. Tapi sekarang Nona Su sudah menjadi teladan grup. Kapan uang yang kamu pinjam akan dikembalikan? Utang. Kapan aku berutang sama kalian? Ini tidak mungkin.
Kepala Su, tumpukan ini adalah dokumen internal grup. Yang perlu disetujui, aku buru-buru melaporkan ke bos. Tolong tanda tangani. Kamu menipuku untuk menandatangani perjanjian ini. Urusan internal grup kalian. Bukan urusanku, tapi aku tahu. Hitam di atas putih, jelas dan terang. Tertulis namamu. Kalau bukan karena kamu adalah anaknya bos Su, bagaimana kami bisa memberimu begitu banyak uang, Nona Su? Lebih baik kita segera menyelesaikan. Utang 100 juta ini, grup kami juga memiliki utang 50 juta yang harus diselesaikan. Saya tidak menerima sepeser pun surat hutang ini. Siapa yang memberikannya kepada kalian, mintalah uang kepada mereka. Kepala Su. Kamu tidak berniat mengingkari hutang, kan? Grup Su sudah lama memblokir grup Yuan Cheng. Bagaimana mungkin masih ada hubungan bisnis antara kita? Hei Nona Su, kalau kamu tidak melunasi hutang, kami akan menghubungi ayahmu. Su Meng Meng sebenarnya bukan Putri Bos XU. Kalian berdua telah dibohongi. AKA, Su Meng Meng juga. Putri Bos? Kalau begitu, hadiahku sia-sia dong. Apa yang kamu katakan tadi? Su Meng Meng sudah kehilangan ayah sejak kecil. Dia tinggal bersama ibunya dan adiknya. Beberapa waktu lalu ibunya bahkan membuat keributan di perusahaan. Rekan-rekan di bawah panggung bisa membuktikan. Tidak heran belakangan ini Jin Nana lebih tenang. Ternyata dia menunggu kesempatan ini. Kamu benar-benar licik, berani memasukkan diri. Sebagai putri bos Su, menipu kami untuk menandatangani surat hutang. Tak disangka, di grup kami ada orang seperti kamu. Yang moralnya rusak. Bos Chang, Bos Wang. Wanita ini sekarang tidak ada hubungannya Dengan grup kami, lakukan apa yang kalian mau padanya. Dengar baik-baik Nona Su, kembalikan uangnya sekarang juga. Kalau tidak, HM, aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Wu Haifeng, kamu pikir dengan memfitnahku aku akan menurutimu begitu saja? Coba periksa rekening semua orang di perusahaan. Lihat, di rekening siapa lebih dari 100 juta itu menghilang. Siapa dalangnya, pasti akan ketahuan. Mimpi kamu. Grup ini punya banyak petinggi, mana mungkin satu persatu. Memeriksa rekening hanya untuk orang sepertimu. Ngapain banyak bicara dengannya? Aku dulu Pernah kena tipu olehnya. Ayo, ikat dia. Ikat. Siapa yang berani? Kamu karyawan kecil ini, berani sekali ya. Bos Sang, grup Su saya punya kinerja gemilang. Saat Anda menandatangani perjanjian pinjaman, tidakkah Anda berpikir sedikit? Mengapa grup Su perlu meminjam uang dari Anda? Jangan coba-coba menipu kami dengan alasan yang tidak masuk akal. Yang sedang kita bicarakan sekarang Bukan masalah grup Su, tapi tentang Su Meng Meng yang korupsi uang perusahaan. Meminjam uang tidak dikembalikan. Itu semakin tidak mungkin. Kalau dia butuh uang, dia bisa langsung minta padaku, kenapa harus repot-repot? Meminta bantuan ke grup Zhang yang tidak dikenal? Dan juga grup Yuan Cheng yang bermusuhan dengan grup Su. kurang ajar kau. Maksudmu, kekayaanmu sendiri lebih besar dari dua grup top ini? Meskipun kedua grup kalian termasuk dalam 4 grup terbesar di kota Yun. Tapi sepertinya pendapatan tahunan 3 grup lainnya digabungkan tidak sampai 1/10 pendapatan triwulan grup Su. Fakta-fakta ini. Bos Hang, jangan-jangan Anda lupa? Baiklah, anggaplah APA yang kau ketahui benar. Tapi itu kan kekayaan grup Su. Apa hubungannya denganmu? Karena aku adalah penerus grup Su. Aku tahu kau ingin membantuku, tapi leluconmu kali ini terlalu berlebihan. Beberapa hari lagi ayahku akan menyerahkan grup ini padaku. Saat itu, aku akan memberikan penjelasan pada kalian semua. Akan kuselidiki kemana perginya uang 1 miliar itu. Bahkan jika tidak ketemu, aku sendiri sepenuhnya mampu membayar uang itu. Jadi hari ini, tidak ada yang boleh menyentuh Su Meng Meng. Karyawan kecil ini benar-benar anak bos? Jangan-jangan, matanya mirip dengan bos. Sepertinya dia dan Su Meng Meng hubungannya tidak biasa. Jangan-jangan, Su Meng Meng akan berubah dari anak bos menjadi menantu? Bagaimana bisa kau mengeluarkan lebih dari 1 miliar? Dengarkan aku, serahkan saja padaku. Beberapa hari lagi, ini akan menjadi utang yang tidak jelas. Aku yang bertanggung jawab. 2 minggu lagi, kalian bisa minta padaku. Dua bos, sepertinya ini taktik mengulur waktu. Kalau tidak ditagih sekarang, nanti bisa berubah. Tunggu. Karena sudah ada penerus yang berjanji. Kami juga bukan orang yang tidak berperasaan. Mana ada kebetulan seperti ini? Pertama anak bos. Bos Su, mana ada banyak penerus seperti ini? Benar juga. Orang lain mungkin tidak tahu siapa dirimu. Tapi aku tahu. Dulu di grup Su. Saat tanda kontrak, anak ini bahkan minum arak. Sembunyi di belakang wanita. Pria lemah seperti ini. Mana mungkin penerus grup Su? Bos Wang, Anda benar-benar.
Sembuh lupa sakit. Dulu aku bilang akan membuatmu dihapus dari industri. Apa grup Yuan Cheng tidak diblokir? Orang brengsek sepertimu sama sekali tidak pantas bekerja sama dengan keluarga Su. Apa dia benar-benar anak bos? Bos Su selalu baik hati. Dia dibutakan oleh Su Meng, si penipu ini, sampai melakukan pemblokiran grup Yuan Cheng. Apa hubungannya denganmu? Betul sekali. Karena kamu, aku jadi bangkrut. Nama hancur. Aku akan mencekikmu. Kamu memang tidak pernah belajar. Blokir semua aset uang Yuan Cheng. Dan kerabatnya juga ikut diblokir. Kamu siapa? Berani beraninya menyita aset Bos Wang. Kalian berdua penipu, tidak tahu diri. Berani berbuat owner di sini. Kalian satu persatu. Jatang Menggaku sebagai Oliweri's boss, menggilang trik lama. Sepertinya kalian takut mati sendirian. HMPH grup Sang memang tidak Sekuat grup Su. Tapi kami juga bukan orang yang bisa diinjak-injak. Hari ini kita can menyelesaikan masalah ini. Ayo. ikat kedua penipu ini. Berhenti. Aku terlambat, Tuan Muda. Siapa yang berani? Bersikap tidak sopan kepada tuan muda di wilayah grup Su. Ini adalah bos berikutnya grup Su. Benarkah? Ini tidak mungkin. Bos Sang, sebelumnya Anda minta aku memperkenalkan bos. Jangan bilang sudah lupa. Asisten Lee sudah lama tidak bertemu. Dasar brengsek, kamu sendiri yang menghina Tuan Su. Lalu membujukku datang ke grup Su menagih utang. Dan kalian berdua bodoh. Tidak mengenal majikan sendiri. Jangan kerja di sini lagi. Oh ya, sebagai tanda itikat baik. Utang 100 juta grup Sang ini dihapuskan. Apa yang terjadi? Bukannya dia dulu datang ke perusahaan mencari mantan rekan kerjamu? Kok sekarang jadi asisten bos Su? Nanti setelah ini selesai, aku akan jelaskan. Jadi sebelum masuk perusahaan, kamu bukan model? Kapan jadi model? Oh, aku tahu. Kamu sama sekali bukan Oliweri's boss. Sudah kau rencanakan semuanya. Bahkan memanggil asisten Lee, tapi tidak disangka dihianati oleh Su Meng. Kamu gila apa? Berani-beraninya meragukan identitas tuan muda kita. Tuan muda ini adalah tuan muda dari grup Su. Atau tuan muda dari klub White Horse? Kalau berani ngawur lagi, lain kali bukan cuma tamparan. Sesederhana itu. Kamu kuma anjing peleheran bos. Siapa tahu? Apakah kamu bersama Su Meng? Si junior ini berkomplot untuk menipu Bos Chong. Demi menggelapkan uang haram 100 juta ini. Kamu tahu Susian sama sekali bukan penerus bos, katakanlah. Dulu Su Meng. Sebagai penerus, kabarnya ramai diperbincangkan. Kalau kamu benar, kenapa tidak membongkarnya? Malah dengan rela jadi bawahannya. Penipu, kalian semua penipu. Oh ya asisten Lee. Penerus ini, aku memang tidak kenal. Tapi utang 100 juta ini, kamu harus kasih aku kepastian. Bos datang. Bos, akhirnya Anda datang. Bos, dua penipu tak tahu diri ini. Mengaku sebagai penerus Anda, aku tidak tahu. Anakku Xu Zhenhua. Kapan jadi penipu? Di acara ulang tahun dulu, aku pernah ingin umumkan Status Xian sebagai penerus. Tapi dia ingin buktikan diri dengan usaha sendiri. Tak disangka malah memberi kesempatan pada orang-orang licik untuk menghinanya. Aduh. Ternyata penerus, pantas kerjaannya selalu rapi. sangat mirip gaya bos, baru sekarang menjilat. Agak terlambat ya. Meskipun bos kecil Su itu, sikapnya rendah hati. Tapi Su Meng itu, dia benar-benar menipu semua orang, mengaku sebagai penerus. Kapan kepala Su pernah bilang Dirinya adalah penerus? Ini cuma ulah kalian. Penjilat yang ingin cari jalan pintas, memujinya habis-habisan. Apalagi dia pahlawan yang mengabaikan nyawa. Mana mungkin penipu? Jinana, ini semua salahmu. Mengedu Damba, balas dendam, berani beraninya menyudah penerus. Dan kepala Su, bos Su, ini semua. Karena aku, maafkan aku termakan fitnah. Oh ya, utang 100 juta ini, sudah aku hapuskan semua. Nggak perlu. Grup Su selalu profesional dalam urusan bisnis. Akan kuselidiki kemana hilangnya uang lebih dari 100 juta itu. Begitu semuanya sudah jelas, aku akan berikan jawabannya pada kalian semua. Kamu berhenti ikutin aku. Aku nggak sengaja sembunyikan status asliku darimu. Tapi dari kecil, semua orang di sekitarku cuma peduli dengan statusku sebagai penerus grup Su. Hanya kamu, bahkan saat aku cuma karyawan biasa. Kamu mau dengar keluhanku dan belain aku. Aku ngerti perasaanmu.
waktu mereka salah sangka. Kalau aku anaknya bos. Aku juga merasa semua di sekitarku nggak nyata. Kamu maafin aku? Aku memang nggak pernah marah. Aku tahu semua yang kamu lakukan. Untuk aku, kan? Tadi kamu bilang model cowok itu. Gimana nih? Harus jelasin apa ke dia? Aku tanpa sengaja tidurin dia di bar. Terus salah sangka dia pekerja jalur. Sebenarnya, Kamu dengar apa-apa dari orang lain? Sumpah, aku orang yang beneran. Cuma dulu pernah ada kejadian kecil. Aku dipaksa. dipaksa. Iya, salah kamar. Maaf. Kembali sini. Percaya deh, aku setia banget sama kamu. Yang Master, tadi ngobrol sama Nona kurang lancar? Dasar kurang ajar. Cewek yang di bar itu. Masih suka ngomongin aku di mana-mana. Sampai bikin Meng-Meng kira aku. Yang Master kan punya wajah yang bikin cewek-cewek tergila-gila. Pokoknya, carilah caranya, di grup. Harus ketemu cewek sialan itu. Uang haram Nona Su sebelumnya sudah jelas. Semua ada di akun Wu Haifeng. Dia pinjam uang atas namamu, lalu lempar kesalahan ke kamu. Untung yang Master pintar, sudah menanganinya. Setelah Wu Haifeng ditangkap, posisi ini kosong lagi. Sudah kubicara sama ayah. Kamu yang ambil posisi ini. Ini kan cari jalur belakang. Kamu kan memang manajer, sebelumnya juga. Sudah banyak kontribusi ke grup. Nih, cuma kamu yang layak di posisi ini. Sebelumnya yang sok-sokan jadi anaknya bos. Sekarang dia mengandalkan godaan pada bos kecil Su. Untuk mencapai posisi ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan nyaman. Mener Su, ini kopi yang sudah saya siapkan untuk Anda. Taruh saja di sana. Aku belum ingin minum sekarang. Mener Su, aku tahu aku pantas mati, dan aku juga tahu aku tidak layak menjadi asistenmu. Tapi kumohon, demi kita sama-sama perempuan, berilah aku kesempatan untuk hidup. Wu Haifeng sudah dipecat. Tapi kamu masih bisa bertahan. Tahukah kamu kenapa? Terima kasih, Mener Su. Anda sungguh mulia tidak mendendam. Segelas kopi ini sebagai permintaan maafku. Sekarang bisa keluar? Baik, jika ada perlu, panggil saja aku. Sekarang Su Meng-Meng, bermain mata dengan bos kecil Su. Kamu bisa menerima ini? Bisa terima atau tidak, lalu apa? Sekarang kamu sama seperti aku, harus seperti anjing. Kamu. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menyerahkan nyawaku. Kalau ada sesuatu, katakan langsung, jangan berbelit-belit. Aku sudah memberi obat pada Su Meng-Meng. Obat yang bikin orang mabuk asmara. APA, siapa yang berani memberimu keberanian? Dia sekarang adalah wanita yang diistimewakan oleh Susian. Kamu berani memberinya obat? Sebagai mantan pacar Su Meng-Meng, kamu pikir bos kecil Su akan membiarkanmu? Menurutku, lebih baik sekalian langsung hancurkan nama baik Su Meng-Meng. Ambil beberapa foto mesra, nanti dia pasti akan memberimu uang berapapun yang kamu minta. Aku ingin lihat, apakah bos kecil Su masih mau menerimamu? Kopi ini ada masalah. Meng-Meng, kamu kenapa? Pergi. Jangan mendekat. Su Meng-Meng, dulu waktu kita pacaran, kamu memang jelek. Tapi sekarang berbeda. Kakak akan menyayangimu dengan baik. Yang Chen, jangan sentuh aku. Lepaskan. Wanita bilang tidak, artinya iya. Susian hebat sekali, tapi tetap harus kubuat dia. Dietland Tarkin. Apa, masih mau minta bantuan? Jinana sudah membawa semua karyawan. Pergi team building. Hari ini, meski teriak sampai serak, takkan ada yang menolongmu. Tahun ini, performa perusahaan, proyek Lian. Sudah naik persen, proyek Yaan. Naik 8%. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Apa ada kegiatan di departemen penjualan sore ini? Katanya pergi team building.
Tim building, manajer Su juga ikut? Aku juga kurang tahu. Boss Castle Su. Rapat ditunda sore. Aku ada urusan penting. Yang Chen, dasar binatang. Ini melanggar hukum. Yang lebih baik masih di belakang. Perempuan sialan. Nggak mau dihormati, minta dihukum. Jangan lupa kau sudah dibius. Nanti jangan merenjak minta ampun padaku. Ah, Meng Meng. Susian. Diam. Meng Meng, kau di dalam? Kosong. Masa sih pergi tim building? Bos Su, itu semua Su Meng Meng. Dia datang mengobrol, baru masuk langsung buka baju. Bukan salahku. Simpan omong kosongmu untuk polisi. Boss Castle Su. Ngebut dikit. Tuan, obat ini bisa netralkan racun Nona Su. Ngapain ke rumah sakit? Aku pria terhormat. Tolong aku. Tuan, dengan keahlian menyetirku, 5 menit pasti sampai. Antar Nona Su ke rumah sakit. Itu dia. Racun dalam tubuh pasien sudah dinetralkan. Banyak minum untuk dikeluarkan, nanti akan baik-baik saja. Terima kasih dokter. Hah. Waktu itu aku tidak sadar kalau melakukan hal yang tidak semestinya. Jangan dipikirin ya. Kenapa tidak memberitahuku? Dia tahu aku kena kanker otak. Membuatku gelap mata seperti orang bodoh. Asyik ya? Aku sudah kasihin. Lagi pula ini bukan hal baik. Bukan hal baik. Tidur denganku memalukan? Apa? Kalau bukan karena tanda lahir ini, aku tidak akan mengenalimu. Su Meng Meng tidur dengan orang lalu kabur. Kamu memang hebat. Ini rumah sakit. Suaramu kecil sedikit. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, ya? Manajer Su tidak mau bertanggung jawab. Aku. Berikan aku status, aku bisa tidak menuntut tanggung jawab. Status? Apakah dia ingin bersama denganku? Tapi aku hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Bos kecil Su, kamu adalah penerus grup masa depan. Tidak perlu membuang waktu padaku. Jika karena statusku memberikanmu tekanan yang besar, aku bisa menunda meneruskan perusahaan. Atau aku bisa mandiri dulu. Bos kecil Su, bagaimana kamu? Tidak mengerti maksudku? Aku padamu hanya punya persahabatan. Kamu yang mulai menggodaiku. Jika kamu masih memikirkan malam itu, aku bisa mengembalikannya padamu. Kamu anggap aku seperti apa? Kamu orang baik. Maaf, aku tidak ingin membebanimu. Tuan muda, ini Banggayang and minta saya balik. Buang. Tidak diberikan kepada Nona Su? Jangan sebut namanya di hadapanku lagi. Apakah wartawan Lin? Saya Ibu Su Meng Meng. Akhirnya menunggu telepon Anda. Apakah Anda siap menerima wawancara? Sudah siap, uang yang Anda sebutkan sebelumnya. Tenang saja, selama informasinya cukup, uang tidak akan kurang. Baik, baik, baik. Kalian berdua tidak perlu gugup, nanti. Cukup katakan seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya.
Halo pemirsa, beberapa hari lalu di kota Yun, sebuah peristiwa kepahlawanan menarik perhatian warga. Hari ini acara kami mengundang dua saksi mata untuk berbagi cerita. Halo kalian berdua, boleh tanya kenapa hari ini Sri Su tidak bisa datang sendiri ke sini? Sebenarnya dia sedang menjalani kemoterapi di rumah sakit. Semua hanya tahu dia berbuat baik, tapi tidak tahu dia sudah kanker otak stadium akhir. Bagaimana bisa? Sebenarnya hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Beberapa hari lalu, putriku baru memberitahuku kabar buruk ini. Agar aku tidak khawatir, dia berjuang melawan penyakitnya sendirian. Aku tahu dia berbuat baik karena ingin, sebelum meninggal, melakukan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat. Dia sudah siap mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan gadis tak bersalah itu. Kakak adik perempuan, kamu adalah kebanggaan kami. Halo. Halo, apakah ini Ibu Su Meng Meng? Ya, saya. Anda siapa? Saya dari toko layanan pemakaman lengkap. Saya sudah melihat wawancara Anda. Toko kami memutuskan untuk memberikan Anda layanan VIP premium gratis. Kapan Anda bisa datang? Untuk membahas detailnya? Jika Anda bersedia memakai pakaian pemakaman kami dan membuat video promosi kecil, itu akan lebih baik. Saya tidak butuh. Orang macam apa ini? Siapa ini? Halo, kami dari pemakaman Yuncheng. Apakah Anda Ibu Su Meng Meng? Ya, saya. Kami sudah menyiapkan makam premium di tepi sungai untuk Anda. Apa yang ingin Anda tulis di batu nisan? Apakah orang-orang ini takut saya masih bisa hidup beberapa hari lagi? Apa lagi yang kamu siapkan untukku? Ruang buka? Uji agus? Apa Apa yang kamu bicarakan? Dokter Zhang. Sudah lewat waktu pemeriksaan ulang. Mengapa Anda belum datang? Dokter Zhang, buat apa pemeriksaan ulang? Bukankah saya tidak akan hidup lama lagi? Ngapain buang-buang waktu? Saya tahu di usia Anda. Penyakit ini sangat berat, tapi Anda tidak boleh sama sekali tidak operatif dalam pengobatan. Beberapa hari lalu, ada juga pasien kanker otak bernama Meng Meng. Awalnya hanya bisa hidup sebulan, tapi setelah diobati, sekarang umurnya sudah diperpanjang setengah tahun. Meng Meng, namanya mirip denganku. Baiklah, Dokter Zhang. Saya mengerti. Nanti kalau ada waktu, saya akan datang untuk pemeriksaan ulang. Saudara, ada masalah APA lagi ini? Teman yang kamu ceritakan waktu itu sebenarnya kamu sendiri, kan? Dilihat dari situasinya, gadis yang kamu suka itu memang adikmu, ya? Bukan. Itu kan bagus. Ngapain juga kamu murung? Aku sudah mengungkapkan perasaanku. Ditolak. Tidak mungkin, kamu bohong. Dengan wajah dan tubuh seperti ini. Aku kasih tahu, cuma karena aku laki-laki. Kalau aku perempuan, aku pasti ingin menikah denganmu. Kalau kamu benar-benar suka, jangan menyerah. Perempuan keras kepala takluk pada laki-laki yang gigih. Lama-lama pasti bisa dapatkan dia. Dia bilang. Hanya menganggapku sebagai teman saja. Hidup di dunia ini hanya puluhan tahun. Kalau kamu menyerah sekarang, Nanti saat tua pasti menyesal. Jadi, kalau tidak ingin melakukan hal yang bikin menyesal, jangan menyerah. Beberapa hari lalu aku baca berita di kota kita. Gadis pemberani itu kena kanker. tidak ada waktu lama lagi. Orang seperti dia saja bisa mengatasi kesulitan. Apalagi yang tidak bisa kamu atasi? Gadis pemberani yang mana? Ada yang mengulik data gadis itu. Sepertinya dari grup Su milikmu. Su Meng Meng. Ya, nama itu. Apa katamu? Bikin kaget. Susian, kalau, aku cuma bilang kalau. Suatu hari kamu tidak menemukanku lagi, apa kamu akan sangat sedih? Berita yang kamu bilang itu, tunjukkan padaku. Terima kasih semuanya, kami pasti akan kuat. Ja? Ini adalah siaran langsung. Ibunda Su Meng Meng, pahlawan kota. Terima kasih untuk hadiahnya. Terima kasih atas dukungan untuk kakakku. Jujur saja, untuk kemoterapi Meng Meng, uang di keluarga kami. Betapapun sulitnya, selama ada secercah harapan, tidak akan menyerah. Kamu datang untuk apa? Memanipulasi opini publik dengan siaran langsung, membimbing massa. Ini tidak seperti ide yang bisa kalian berdua pikirkan. Kamu menghabiskan uang nikahku. Aku pakai siaranmu untuk dapatkan hadiah. Kenapa? Waktu di atap gedung dulu, sudah aku peringatkan. Kalian tidak hanya tidak menyesal, malah semakin menjadi. Siapa yang mengizinkan kalian menerima wawancara diam-diam? Memberitahu publik aku kena kanker?
Dan siapa yang mengizinkanmu memakai namaku? Untuk cari uang di mana-mana? Ini semua adalah ideku. Aku sudah bersusah payah. Aku mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkanmu. Lalu membesarkanmu sampai sebesar ini. Kau tinggal punya beberapa hari lagi untuk hidup. Harusnya kau tinggalkan uang pensiun untukku. Betul, kau cuma bisa sombong beberapa hari ini saja. Kau yang sebentar lagi mati, ngapain ikut campur urusan orang lain? Awas nanti darah tinggi, langsung mati mendadak haha. Mama, dia mukul aku. Yang memang sengaja mukul kau. Mukul lagi. Dasar anak humor pendek. Kau ngomong satu kata lagi, aku tampar 2 kali. Sumengmeng, kau sekarang berani ya? Berani-beraninya pamer di rumah, kau pikir dengan dapat. Gelar karyawan teladan, lantas bisa terbang ke langit. Dulu kau pakai namaku untuk cari uang. Wajahmu tidak se-ekstrim ini. Apa mau balas dendam untuk anakmu? Aku akan pukuli kau anak durhaka ini. Katakan, kalau aku sekarang setuju. Dengan wawancara reporter Lin. Apa kalian berdua masih ada nilai gunanya? Pejuang kanker yang sejak kecil dianiaya dan mengalami KDRT. Melakukan tindakan heroik, bukankah lebih menarik? Daripada cerita anak kalian? Apa maksudmu? Kalau ketahuan lagi kalian pakai namaku untuk cari uang. Aku akan ungkap semua yang kalian lakukan padaku. Ke publik. Aku penasaran. Wanita seperti apa yang mau menikahi Suda Bao? Si anak mama sampah ini. Dan wanita macam apa? Yang mau jadi menantumu, ibu vampir. Yang pilih kasih dan eksploitasi anak perempuan. Dulu di sini aku selalu direndahkan dan dihina. Sekarang mau pergi, ternyata masih ada rasa berat hati. Menersu, kau benar-benar mau pergi. Maaf Menersu, dulu aku belum mengerti. Dan merepotkanmu. Sekarang aku sangat menyesal. Maaf Menersu. Tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Menersu, bisakah kita bertemu lagi? Kau. Aku jadi begini semua karena kau. Jinana, kau sudah melakukan banyak kejahatan. Terpuruk seperti sekarang ini sepenuhnya ulahmu sendiri. Hahaha, aku memang tidak bisa menghajar kau, tapi untungnya langit adil. Akhirnya aku yang tertawa di akhir. Walaupun kau jadi mener umum dan dapat perhatian bos kecil Su terus-terusan. Dia tahu kau sakit, bukankah dia tetap membuangmu? Lebih menyedihkan daripada aku. Kenapa kau datang? Aku terlambat. Aku sudah tahu semuanya. Aku akan menemanimu ke rumah sakit sekarang. Dia mengidap kanker stadium akhir, tidak ada kemungkinan sembuh. Kamu bohong. Kamu lebih memilih membohongi dirimu sendiri daripada meninggalkan orang yang hampir mati. Bersama-sama, kalian semua gila. Bahkan jika hanya bisa bersamanya beberapa hari. Lebih baik daripada seumur hidup orang lain. Aku tidak ingin menyesal. Kalau begitu, pergilah ke neraka bersama. Bukan aku, bukan aku. Tuan muda, kamu tidak apa-apa? Kamu bagaimana? Jangan menakutiku. Lihat, kamu masih peduli padaku. Kamu tidak takut mati? Sekarang masih bicara seperti ini. Bawa wanita gila ini ke rumah sakit jiwa. Buat dia tidak bisa keluar seumur hidup. Aku tidak gila, aku tidak gila. Cepat. Kamu masih sakit di mana? Kalau begitu aku pergi. Sakit. Sakit di mana? Kalau ada kamu, aku tidak sakit. Kamu sudah besar, masih seperti anak kecil. Aku takut kalau aku melepaskanmu, kamu akan hilang. Susian. Aku tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Kamu tadi berlari ke depan. Sangat bodoh. Aku hanya tahu, aku tidak bisa membiarkan orang yang kucintai terluka sedikit pun. Apa yang kukatakan sebelumnya masih berlaku. Kali ini, bisakah kamu tidak menolakku lagi? Kamu masih belum mengerti? Kamu adalah orang paling bodoh di dunia. Dengan kondisimu. Wanita apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kamu tahu tidak? Beberapa hari lagi, rambut dan gigiku mungkin akan rontok semua. Aku bahkan tidak bisa bicara dengan jelas. Mungkin juga. Tuan muda,
Aku tidak melihat apa-apa. Lanjutkan saja. Kamu harus percaya padaku, percaya pada cinta kita. Apapun yang terjadi di masa depan, kita akan menghadapinya bersama. Kalau begitu kamu harus berjanji padaku. Berobat dengan baik, percayalah aku pasti akan menemukan cara. Menyembuhkanmu. Dan satu hal yang paling penting. Jangan pernah bilang tidak mencintaiku. Baik. Apa? Aku tidak sakit, Dari laporan pemeriksaan ini, di otakmu, tidak ada tumor. tapi sebelumnya kamu juga yang memeriksa laporanku. Didiagnosis kanker otak stadium akhir. Jangan-jangan salah diagnosa? Enggak juga bisa jadi. CT scan yang kamu bawa kemarin itu ada masalah. Hasil CT scan otak Meng Meng sudah keluar. Punyaku, punyaku. Pantas saja perawat waktu itu begitu ramah. Bahkan memanggilku Meng Meng. Dok, kenapa kadar HCG-nya setinggi ini? Katanya standarnya 05. Tolong diperiksa lagi. Selamat ya. Maksudnya apa? Langsung saja Dokter Zhang, kami kuat kok. Kamu hamil. Aku nggak sakit malah hamil. Coba cubit aku. Aku mau tahu ini mimpi atau enggak. Aduh, Sudah dibuktikan, ini benar. halo? Saudara Su, saya Lin Sang wartawan. Kita pernah bertemu di rumah sakit dari stasiun TV. Ingin membuat siaran langsung terakhir sebelum Anda meninggal. Mohon kehadirannya, soal bayarannya. Nggak usah bayaran, aku akan datang. Wah bagus. Aku kirim waktu dan alamatnya. Mau mewawancarai kamu? Karena Tuhan memberiku kesempatan hidup lagi, beberapa orang yang luput akan kuhabisi sekaligus. Halo pemirsa, setelah tayangan sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, banyak orang baik yang mengirimkan dukungan untuk Nona Su. Inilah kekuatan media, kekuatan massa. Nona Su. Apakah kehidupan Anda setelah tayangan kami mengalami perubahan? Kalau begitu, memang ada perubahan besar. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Sebenarnya kankerku salah diagnosa. Tapi beberapa media tidak bermoral, tidak mencari kebenaran. Malah membuat berita palsu. Hanya untuk mengejar klik dan sensasi. Sungguh mengganggu hidupku. Bagaimana menurutmu wartawan Lin? Aku? Lin Ching Ching. Kamu dipecat. Dan 2 orang yang ikut wawancara waktu itu. Yang memberikan informasi palsu. Tarik kembali bayarannya dan suruh mereka ganti rugi. Bos Su, meskipun kamu tidak menikah dengan putri dari 4 grup besar lainnya, setidaknya carilah yang sederajat. Su Meng Meng ini sering muncul di hot search, selalu tampil di depan umum. Ini berdampak pada reputasi Anda dan perusahaan. Berdampak. Menurut laporan keuangan terbaru, harga saham perusahaan naik 10 poin, tercapai hanya dalam 1 bulan. Omzet setengah tahun lalu. Peringkat Bos Su di Forbes. Naik 30 peringkat. Semua ini berkat Su Meng Meng yang kalian sebut. Sering tampil di depan umum. Jika bukan karena dia yang meningkatkan eksposur perusahaan, tidak akan ada pencapaian seperti ini, kurasa. Kalian tidak pernah benar-benar memahami Su Meng Meng. Dia adil dan berani. Berani mencintai dan membenci. Orang yang bisa berjalan berdampingan denganku. Aku pikir hidupku hanya akan sampai 26 tahun. Tidak menyangka aku ternyata tidak sakit. Pasti Tuhan memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Tuhan kasihan padaku, tidak ingin aku mati dalam kesendirian. Aku pikir mendapatkan kembali nyawaku sudah hal yang sangat membahagiakan. Tidak menyangka aku juga bertemu denganmu, kita bahkan bersama. Menciptakan kehidupan baru, sekarang aku merasa aku adalah orang paling bahagia di dunia. Tidak. Kamu yang kedua paling bahagia. Kenapa begitu? Karena aku yang memilikimu, adalah orang paling bahagia di dunia. Aku mau menemanimu melewati siang dan malam. Melewati semua suka dan duka bersama. Su Meng Meng. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.